Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah kalian mampu dulu menjelaskan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Setelah mampu menjelaskan hubungan tersebut, maka kalian juga diharapkan untuk mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Berarti dia lebih ke applied science ya, jadi lebih kepada pemakaiannya. Oke, nah hubungan antara ketiga itu digambarkan dengan segitiga ini. Kenapa dia segitiga dan urutannya ini tidak boleh terbalik-balik, nak? Karena kalau misalkan kita buat, jadi yang di atas itu jadinya per, gitu ya. Jadi kalau misalnya ngebaca daripada segitiga ini bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Oke, jadi kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Biasanya kalau misalkan, ini kan versi bahasa Indonesianya ya, jarak J, waktu adalah W, lalu kecepatan adalah K. Biasanya kalau di fisika kita kenal kecepatannya itu V, velocity, lalu kemudian waktu time, lalu kemudian jaraknya adalah S. Oke, nah berarti dari segitiga ini sebenarnya kita bisa buat rumus lain daripada kecepatan itu. Jadi misalnya jarak itu kan berarti sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Oke, waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi segitiganya diingat saja, ini adalah hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Ya, berarti V itu adalah J per W kalau di sini, atau misalnya adalah S per T. Itu yang umum yang sering kita pergunakan kalau misalnya kalian di SD dan di SMP. Oke. Nah, ada yang dinamakan dengan kecepatan rata-rata. Ini yang sering terjadi kesalahan kalau kecepatan rata-rata nyarinya adalah kecepatan 1 tambah kecepatan 2 dibagi dengan 2. Salah ya. Harusnya adalah jaraknya, jarak total dia dibagi dengan waktu total. Kan tadi kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu ya. Berarti berapa jarak total tempuh dengan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Oke, kalau kecepatan gerak untuk gerak bolak-balik ini agak jarang sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya paparkan saja. V itu sama dengan 2V1 kali V2 per V1 tambah V2. Ini hafalan rumus. Ya, jadi yang paling penting adalah kalian tahu dan bisa mengaplikasikannya dalam soal. Oke, jadi yang dari semua ini yang diingat cuma satu saja kalau misalnya mau menghafal rumusnya, yaitu adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Selebihnya itu tinggal menyesuaikan saja, diturunkan saja rumusnya, nggak usah semuanya dihafal. Oke, nah kita bahas soalnya. Untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 1, di situ dikatakan bahwa, ya ini sambil respon ya, sebuah motor boat dapat menempuh 45 mil dalam waktu 1 jam. Oke, lalu berapa jarak yang dibutuhkan dalam waktu 20 menit? Terjadi perbedaan satuan. Satu dia pakai jam, lalu kemudian satu lagi dia pakai menit. Tentunya kalau untuk terjadi perbedaan satuan ini harus disamakan dulu satuannya. Jadi 1 jam itu adalah sama dengan 60 menit. Maka sebenarnya jadinya adalah nomor 1 ini sebenarnya konsepnya jatuhnya adalah seperti konsep perbandingan yang sudah pernah kita pelajari. Kenapa? Karena yang dibandingkan itu antara jarak, ya kan? Sama apa? Sama waktu. Nah, logikanya, kalau misalnya jaraknya makin jauh, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut juga akan semakin besar, makin lama kan? Nah, berarti perbandingannya adalah perbandingan yang senilai. Oke, kita isilah di sini jaraknya berapa? Jaraknya 45 mil, waktunya itu adalah 1 jam atau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Gitu ya. Lalu kemudian jaraknya nggak tahu, waktunya itu adalah 20 menit. Sudah tinggal disamakan saja. Berarti nanti jadinya adalah 45 per X gitu kan, kalau senilai sama dengan 60 per 20. Habiskan 60 dengan 20-nya jadi tinggal 3, maka jadinya adalah 3X sama dengan 45, maka X-nya adalah sama dengan 15. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang B. Nah, lalu kemudian bandingkan dengan soal kita yang nomor 2. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q selama, nah ini selamanya adalah 2 jam 30 menit. Oke, ini juga terjadi perbedaan satuan. Dengan kecepatan adalah 40 km per jam.
Nah, berarti nanti satuannya harus diubah ke jam walaupun ada menitnya. Jika jarak tersebut ditempuh dengan kereta memerlukan waktu 1 jam 20 menit, maka kecepatan rata-rata adalah. Jadi nggak usah pakai rumus kecepatan rata-rata tadi. Kenapa? Karena kasus yang nomor 2 ini itu adalah kasus dari perbandingan. Ya kan? Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan antara kecepatan atau velocity dengan waktu. Gitu. Jadi ini dia hubungannya kalau misalnya kita tidak terpaku pada satu rumus. Gitu. Jadi bisa berkembang pemakaiannya dalam soal. Ya, makanya tadi saya bilang di awal adalah yang diingat kalau mau hafal cuma satu aja, kecepatan adalah sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Selebihnya mengikuti daripada soal. Oke. Nah, kalau di sini kecepatan makin cepat kendaraannya, berarti waktunya gimana? Makin cepat juga sampai, berarti kan waktunya menurun gitu ya. Jadi misalnya misalnya kita berangkat dari rumah ke sekolah, misalnya kalian pulang dulu waktu SMP ya, waktu SMP kan nggak di asrama. Nah, berarti nanti dari situ adalah misalnya mengendarai sepeda. Misalnya kalau misalnya mengendarai sepeda waktunya 15 menit misalnya. Tapi kemudian kalau misalnya jalan kaki, kan berarti kecepatannya itu berbeda ya dengan kecepatan daripada mengendarai sepeda. Misalnya jadinya 30 menit. Gitu. Kan makin lama dia. Kenapa? Karena kecepatannya makin lambat. Oke, menurun kecepatannya, maka waktunya naik gitu. Jadi ini adalah merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Makanya slide yang pertama ini saya gabungkan antara nomor 1 nomor 2 supaya kalian bisa komparasi, bandingkan antara soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Nah, lanjut kita ke pembahasan kecepatan 40 km per jam. Lalu kemudian waktu itu adalah 30 menit. 30 menit itu setengah jam kan? Berarti dari sini adalah 2,5 jam. Jadi harus jelas dia. Nah, 2,5 jam itu bisa diubah menjadi dalam bentuk pecahan murni. Jadinya adalah 5/2 jam. Gitu ya. Oke, kemudian lagi katanya kecepatannya yang ditanya X. Lalu kemudian waktunya adalah 1 jam 20 menit. 20 menit. Nah, kalau 20 menit dibagi sama 60, berarti nanti nilainya adalah sama dengan 1/3. Berarti 1 jam 20 menit, 1/3 jam. Atau nilainya adalah sama dengan 4/3 jam. Oke. Nah, kalau misalkan dia kecepatan yang berbalik nilai, perbandingan yang berbalik nilai, berarti nanti jadinya adalah 40 per X sama dengan balikkan. Ya kan? Bedanya dengan yang di sini kalau misalkan dia nomor 1, dia nggak perlu dibalik, tapi kalau misalkan dia berbalik nilai ya balikkan. Berarti jadinya bukan 5/2 per 4/3, tapi 4/3 per 5/2. Oke. Dah kali silang. Kalau dikali silang berarti 4/3 X sama dengan 5/2 kali 40. Habiskan, yang mana bisa dihabiskan. Ini bisa habis nih. Jadinya adalah 10. 10 juga bisa habis dengan 2. Jadinya adalah 5. 5 kali 5, 25. Berarti X-nya sama dengan 25 kali 3. Maka nilainya adalah 75. Gitu ya. Berarti kan di sini dia makin cepat. Ya, kecepatannya juga akan semakin bertambah. Yang awalnya 40 km per jam berubah menjadi 75 km per jam. Paham? Bisa? Bisa, Sir. Oke, good. Ya, baru kita masuk ke applied-nya. Aplikasinya gimana sih sebenarnya kalau kecepatan, ya kan? Karena kalau misalnya di kecepatan ini sendiri itu di SD dan di SMP sudah, ya kan? Nah, sekarang adalah ini. Jadi aplikasinya adalah gimana kalau misalnya waktu berpapasan yang ditanya. Kalau misalnya waktu berpapasan itu terjadi pada saat dua orang menempuh jarak yang sama tapi arahnya adalah berlawanan. Gitu ya. Jadi misalnya tadi dari Medan mau ke Binjai. Yang satu lagi dari Binjai menuju ke Medan tapi dengan jalan yang sama ya, bukan dengan jalan alternatif. Kalau dengan alternatif bisa saja mereka tidak akan berpapasan. Ini jalannya sama nih. Makanya dibuat dalam bentuk garis lurus di sini jalannya. Oke. Nah, kalau misalkan dia rumus berpapasan itu adalah waktu berpapasan, WP itu adalah kepanjangan dari waktu berpapasan, itu jarak total berapa jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan orang pertama ditambah dengan kecepatan orang kedua. Itu kalau misalnya waktunya sama. Nanti kita akan bahas untuk next-nya adalah waktu yang berbeda. Oke, kita bahas soalnya ini. Oke, contohnya ada 2 soal nanti ya yang saya sajikan supaya memperlancar kalian. Karena ini kan
perumusan ya, jadi pahami dengan baik. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Amar dengan jarak tempuh 10 km. Jadi itu adalah jaraknya, S-nya. Oke, dia adalah 10 km. Lalu kemudian dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Kecepatan Dodi itu adalah 18, berarti velocity D itu adalah sama dengan 18 km per jam. Lalu kemudian kecepatan daripada si Amar itu lebih lambat ya, 12 km per jam. Ya. Lalu jika keduanya sama-sama berangkat jam 9, maka mereka akan berpapasan pada pukul. Ya sudah, berarti waktu berpapasan sama dengan berapa jaraknya? 10 kilo. Per kecepatan orang pertama 18, kecepatan orang kedua 12. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 10 per, berarti di sini adalah 30 gitu ya. Berarti sama dengan 1/3, satuannya apa? Lihat, ini jam kecepatannya ya. Berarti di sini adalah jam. Ya, kalau kita mau ubah dalam bentuk menit, berarti sama dengan 1/3 dikali 60 ya. Berarti 1/3 dikali sama 60, maka nilainya adalah 20 menit. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jam berapa mereka berpapasan. Nah, berarti 20 menit dari jam 9 itulah mereka akan berpapasan. Berarti waktunya atau pukul berpapasannya itu adalah jam 9 ditambah sama 20 menit. Oke, berarti dia akan berpapasan jam 9 lewat 20 menit. Itu jawabannya. Jadi jawabannya bukan 20 menit ya, tapi jawabannya adalah 9.20. Karena yang tanya adalah jam berapa mereka berpapasan. Kalau misalnya berangkatnya jam 9, berarti ya mereka akan berpapasan jam 9.20. Oke, itu. Lalu kemudian untuk yang kedua, soal berpapasan dengan waktu berangkat yang sama juga. Jadi sama nih. Oke, hanya memperlancar. Kita lihat. Andi mengelilingi stadion dengan kecepatan 24 km per jam. Oke. Lalu kemudian Roni juga mengelilingi stadion yang sama dengan kecepatan 16. Berarti velocity daripada si Andi itu adalah 24 km per jam, gitu ya. Lalu kemudian velocity daripada si Roni itu nilainya adalah 16 km per jam. Nah, keliling lapangan itu 6 km, berarti itu adalah jarak. Ya, kedua anak tersebut pertama kali berpapasan jam 6. Pukul berapakah mereka akan berpapasan untuk yang ke N kali? Nah, berarti kan kita harus tahu setiap berapa jam atau berapa menit mereka bisa berpapasan. Baru nanti kita kalikan dengan N, gitu ya. Nah, berarti nanti waktu berpapasan sama dengan total jarak 6 per kecepatan orang pertama 24 ditambah kecepatan orang kedua 16. Berarti nanti nilainya adalah 6 per, berarti di sini adalah 40. Oke, apa satuan? Kita cek ya, ini 24 km per jam, 16 km per jam, maka waktu yang diperoleh adalah dalam jam. Ubah ke dalam menit, berarti nanti 6 per 40 dikali dengan 60 gitu. Oke, berarti nanti dari sini menjadi ini habis gitu ya. Berarti nanti 36 bagi 4, berarti ini nilainya adalah sama dengan 9 menit. Jadi per 9 menit mereka jumpa gitu. Bisa dibayangin ya. Jadi misalnya ya ini kita nggak tahu tuh studionya bentuknya apa, tapi kalau misalnya kita buatlah lingkaran atau persegi juga boleh, persegi panjang juga boleh ya. Nah, kalau misalnya lingkaran saja. Lingkaran jadi lingkaran nih misalnya. Jadi beda nih misalnya dari ini adalah si Andi itu kayak gini bentuknya, lalu si Roni itu gini bentuknya. Jadi mereka lari gitu. Nah, per 9 menit mereka akan berpapasan. Oke, jadi pukul berapa? Berarti nanti dari sini adalah pukul berapakah untuk N kali? Ya berarti nanti jadinya adalah jam 6 yang pertama kali mereka berpapasan ditambah dengan 9 ya, 0009, 9 menit dikali dengan berapa? Dikali dengan si N. Oke, ini dia. Nih jawabannya. Oke, itu kalau misalnya waktunya sama. Nah, gimana kalau misalnya waktunya berbeda? Kalau berpapasan dengan waktu berbeda, maka asumsinya adalah
orang pertama atau ke orang kedua itu pergi duluan. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia pergi duluan, berarti yang terjadi ada selisih jarak. Kenapa terjadi selisih jarak? Karena pada saat orang pertama pergi duluan, orang kedua itu masih diam posisinya. Nah, berarti hanya tinggal waktu berpapasannya adalah jarak total dikurangin dengan selisih jarak tadi. Gitu ya, per kecepatan orang pertama ditambah dengan kecepatan orang kedua. Paham ya? Jadi kalau kecepatan berpapasan tadi kan jarak total per total dari kecepatan. Kalau dia waktunya berbeda, tinggal dikurangkan saja total jaraknya dengan selisih jarak. Kenapa dikurangkan? Karena pada saat orang yang pertama sudah jalan, orang yang kedua itu masih posisi diam. Ingat ya, make sense ya. Jadi jangan asal ngapal, tapi harus adalah kita juga make sense. Kenapa ini rumusnya berubah? Gitu, supaya akan membantu kalian dalam proses mengingat. Oke, contohnya. Contohnya adalah nih, Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Amar. Jarak tempuhnya adalah 18 km. Dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Kecepatan Dodi, velocity untuk Dodi, itu adalah 16 km per jam. Oke, lalu kemudian velocity untuk si Amar lebih lama itu adalah 12 km per jam. Udah? Nah, perbedaannya adalah Dodi berangkat jam 8, Amar berangkat jam 8.15. Maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Berarti di sini ada delta T. Ada perbedaan waktu gitu ya. Perbedaan waktunya berapa? Berarti 15 menit kan? Jam 8.15 dikurangin sama jam 8. Berarti nanti 15 menit. Nah, kalau misalkan 15 menit, itu kan berarti si Dodinya sudah sampai mana? Itulah yang dinamakan dengan yang namanya selisih jarak. Oke, berarti delta S-nya berapa? Nah, berarti untuk mencari, tadi segitiganya itu adalah, ini kan segitiganya, V sama dengan S per T. Berarti kalau S yang ditanya, berarti V dikalikan dengan T. Nah, sekarang V-nya di sini kan ada dua ya. T-nya adalah 15 menit. 15 menit ubah dalam bentuk jam, karena V-nya dalam bentuk jam. Berarti 15 per 60. Oke, menit ini diubah dalam bentuk jam, berarti nanti jadinya adalah sama dengan 1/4 jam. Oke, nah 1/4 ini dikalikan dengan 16 atau dikalikan dengan 12? Saya butuh respons. Siapa yang mau kasih respon? Dikali dengan siapa? 12, Sir. Dikali dengan 12. Yang berangkat siapa? Yang berangkat si Amar atau si Dodi? Amar, Sir. Yang berangkat Amar itu jam 8.15 berangkatnya, anakku. Dodi jam 8. Yang berangkat duluan adalah Dodi. Nah, kalau yang berangkat duluan adalah Dodi, maka kan kita hitung Dodinya udah sampai mana pada saat si Amarnya masih diam. Paham ya? Si Dodinya itu udah sampai mana gitu. Berarti kita kalikan dengan 16. Gitu. Jadi ingat, siapa yang pergi duluan? Yang pergi duluan adalah Dodi. Jadi 15 menit tadi, perbedaan waktu yang 15 menit, Dodinya udah sampai mana? Gitu. Paham? Dapat ya? Oke, berarti nanti jadinya adalah 16 dikali sama 1/4. Nah, ini yang kadang-kadang buat galau itu adalah di sini nih. Gitu. Kenapa nggak dikali dengan 12 gitu ya? Kenapa harus dikali dengan 16 ya? Karena si Dodinya duluan yang berangkat. Gitu. Jadi kita hitung dari kecepatan Dodi menempuh sepedanya tersebut dalam waktu 1/4 jam. Oke, jadi nilainya adalah sama dengan 4 km. Jadi dalam 15 menit, nih, oke, ini misalnya Dodi, tetap, ini Amar, ke sini gitu ya. Nah, ini 15 menit atau 1/4 jam, itu udah di sini dia posisinya, udah 4 km. Nah, berarti jaraknya berapa tadi? Jarak totalnya itu adalah sama dengan 18 km kan gitu ya. Berarti kan nggak ngitung lagi dari 18 km, tapi waktu berpapasannya dihitung dari 18 kurang 4. Dapat ya? Kan dari sini dia dihitung.
Nah, disinilah baru si A-nya bergerak juga. Di sini juga D-nya pasti tetap bergerak kan? Gitu. Oke, makanya jadi kenapa dikurangnya? Ini dia, karena yang 4 km itu A-nya masih diam, nggak ngapa-ngapain. Maka 18 kurang 4, itulah tadi total jarak dikurangkan dengan selisih jaraknya per kecepatan orang pertama itu 16, ditambah kecepatan orang kedua itu 12. Berarti nilainya adalah sama dengan 14 per 16 tambah 12, berarti nilainya adalah sama dengan 28, nilainya sama dengan 1 per 2 jam. Ya, setengah jam tuh. Mereka akan berpapasan adalah setengah jam kemudian. Dari mana? Dari titik ini. Dari titik ini gitu. Oke. Nah, berarti nanti nilainya menjadi yang ditanyakan juga sama ya, pukul berapakah? Oke. Berarti pukulnya. Nah, pertanyaan saya lagi. Silakan direspon. Kita ambil dari jam 8 atau jam 8.15, Nak? 8.15, Sir. Good, 8.15. Thank you yang respon, Khairil ya. Nah, berarti nanti dari sini adalah dari 8.15. Gitu. Jadi dari sini 8.15 ditambah dengan, hati-hati ya, setengah jam itu jangan tambah setengah tapi tambah 30 menit. Berarti nanti mereka jam 8.45 akan mereka bertemu, berpapasan di sebuah titik. Nah, untuk kasus berikutnya. Nah, ini adalah kasus terakhir, yaitu adalah rumus menyusul. Tadi berpapasan, sekarang menyusul. Menyusul bedanya dengan berpapasan, kalau misalkan berpapasan itu berasal dari arah berbeda. Kalau menyusul berarti berasal dari arah yang sama. Tapi yang pasti adalah tentunya perbedaan waktu kan, namanya juga nyusul. Bedanya adalah orang kedua harus lebih cepat dibandingkan dengan orang pertama. Sempatlah orang kedua lebih lama dibandingkan dengan orang pertama yang pergi duluan, maka tidak akan pernah terjadi menyusul. Ya, tidak akan tersalip gitu dia. Nah, berarti nanti menyusul dari segi perumusan, selisih jarak, jadi selisih jarak antara si pink sama si biru tadi, berapa selisih jaraknya, per kecepatan orang kedua dikurangkan dengan kecepatan orang pertama. Ya, kalau kecepatan ya lihat aja mana yang besar dikurangkan dengan yang kecil. Yang pasti adalah yang orang kedua dong yang lebih besar dibandingkan dengan orang pertama. Karena kalau misalnya ini terbalik, jadinya nanti negatif gitu. Tidak akan mungkin negatif kan? Oke. Kita bahas soalnya. Oke, ada dua bus yang sama-sama menuju kota Bandung. Sebut saja busnya namanya adalah bus A sama bus B. Oke, kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. A berangkat dari terminal Jogja dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti velocity A itu adalah 60 km per jam. Ya. Lalu sedangkan bus B berangkat dari Jogja, kecepatannya adalah velocity B 75 km per jam. Ya, jelas. B-nya lebih cepat. Ada. Lalu kemudian bus A berangkat jam 13.00. Bus B 15.30. Jauh sekali ya. Maka bus B akan menyusul bus A pada pukul berapa? Oke, berarti sama seperti tadi kita hitung delta T. Ya, any respon delta T-nya berapa? 15.30 dikurangkan dengan 13.00 lah. 2 jam setengah. 2 jam setengah langsung aja ya kita buat ya, atau 2 jam 30 menit kan sebenarnya. Oke, di sini adalah 2,5 jam atau sama dengan 5 per 2 jam. Ubah dalam bentuk pecahan itu. Udah sama kayak tadi, berarti untuk menghitung delta S-nya, karena si A berangkat duluan, ya berarti kita hitung dari kecepatan A. 60 kali 5 per 2. Gitu, berarti di sini habis 30, berarti dia sudah menempuh 150 km. Jadi pada saat B diam, A itu jaraknya dari terminal Jogja itu udah 150 km. Gitu. Udah, berarti untuk waktu menyusulnya gimana? Waktu menyusulnya selisih kan, berarti 150 per besar kurang kecil, 75 kurang 60. Berarti nilainya 150 per 15. Berarti nilainya adalah 10. 10 ini apa? 10 jam. Jadi 10 jam kemudian baru bisa bus B menyusul. Jadi pukulnya berapa? Pukulnya tetap diambil dari orang kedua.
15.30. Berarti 15.30 ditambah 10 jam. 10.00. Berarti nanti kan ini dapatnya berapa? 25.30 gitu ya. Nah, 25.30 pertanyaan, ada nggak pukul 25.30? Kan nggak ada, karena satu hari itu 24 jam. Berarti pukulnya adalah, kurangin nih sama 24, berarti jam 1.30, tapi di sini dibuat dini hari kan, jam 1:30 dini hari esoknya. Jadi harus ada tulisan esok gitu, next day-nya. Baru dia bisa nyusul, jadi beda satu hari ya. Baru dia bisa menyusul kalau kecepatannya adalah 75 km. Kan tidak begitu jauh memang, perbedaan kecepatannya hanya 15 km per jam. Oke ya, berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1.30, bukan 25.30, karena nggak ada pukul 25.30. Jam 1.30, tapi ada catatannya, yaitu adalah esok hari. Gitu. Oke, next, soal terakhir. Sama, waktu menyusul juga untuk memperlancar. Hanif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Berangkat jam 6.55. Oke, Atar berangkat jam 7.15 dengan tujuan ini. Oke, lalu Atar kecepatannya 60 km per jam. Berarti kecepatan daripada si Hanif itu 45 km per jam. Lalu kemudian kecepatan daripada si Atar itu adalah 60 km per jam. Oke. Nah, berarti delta T. Ayo, gimana delta T-nya? Jam 7.15 dikurangin dengan 6.55. Ini gimana cara mengurangkannya, Nak? 7.15, 6.55. Oke, ini respon gimana cara mengurangkan 7.15 dengan 6.55? Yang 7.15 ditambah 60, Sa. Iya, benar. Thank you, Jasmine. Ya, benar. Artinya adalah minjem 1 jam, kan gitu ya, minjem 1 jam nih. Berarti kan di sini tinggal jam 6 gitu ya. Kenapa? Karena 1 jam, yaitu berarti tambahnya adalah 60 tambah 60. Berarti 75 dikurangkan dengan 55. 75 kurang 55, nilainya adalah berapa menit? Kalau di sini habis ya, 00 kan? Karena jam 6, 6 kurang 6, 0. Ya, berarti 20 menit. Pas, jadi hanya 20 menit perbedaan waktu mereka, 20 menit. Nah, 20 menit ubah lagi ke jam, 20 menit itu adalah sama dengan 1/3 jam. Ya. Nah, berarti untuk delta S-nya, delta S berarti kecepatan orang pertama ya, berarti nanti jadinya adalah 45 dikali dengan 1/3. Berarti nanti jadinya adalah 15 km. Jadi 15 km itu sudah ditempuh Hanif pada saat si Atarnya masih baru mau jalan. Oke, berarti waktu menyusul itu nilainya adalah 15 per besar kurang kecil, 60 kurang 45. Berarti nilainya adalah 15 per 15. Nilainya sama dengan 1. 1 apa? 1 jam. Jadi 1 jam kemudian baru si Atar bisa menyusul Hanif. Berarti pukul berapa? Oke, ambil dari orang kedua. 7.15. 7.15 ditambah 1 jam, 01.00. Berarti nanti jam 8:15 lah waktu yang pada saat dia bisa menyusul ya, Atarnya bisa menyusul Hanif. Oke, saya rasa ini saja. Ada pertanyaan kah? Oke, tidak ada ya. Oke, berarti kalau begitu